berkisah di Kabupaten Pulang Pisau di Kalimantan Tengah. Pada awal tahun 2020 memasuki bulan kedua, sebuah tragedi berdarah terjadi di Kecamatan Kahayan, Kuala. Di pelosok desa Papuyu Sei Pasanan, yakni di Dusun Sei Jeruji, ketika warga menemukan sosok jenazah laki-laki terkapar di parit kebun dalam kondisi setengah telanjang dan alat vitalnya pun dimutilasi. Ayo cepat, ada mayat. Tunggu. Mayat siapa? Halidi. Kamu yakin itu Halidi? Ya, kalau kamu yakin itu Halidi, kenapa nggak lapor polisi? Apa kalian sudah gila? Aku perlu kalian sebagai saksi. Ayo cepat. Udah, yuk. Apa yang terjadi? Beberapa warga dusun Sei Jeruji tampak panik berlari ke sana kemari. Ketiganya berlomba-lomba ke lokasi sebab mereka ingin memastikan bahwa identitas si mati adalah Halidi. Tuh, kan? Benar kan dia Halidi? Astagfirullahaladzim, ini benar Halidi. Lihat tuh, lihat alat vitalnya. Siapa yang telah tega berbuat selaknat ini? Kita harus lapor polisi. Saya telepon polisi dulu ya. Iya, lapor. Halo, kantor polisi. Saya mau lapor Pak. Di sini ada penemuan mayat Pak. Lantas ciutlah nyali ketika pemuda lekas lapor polisi. Sebuah tragedi dan keji baru pertama kali terjadi di Dusun Sei Jeruji. Di sana, Pak. Di sana, Pak. Siapa dia? Dia Halidi, Pak. Iya, Pak. Apakah kalian bertiga tahu sesuatu atau persoalan siapa yang melakukan itu semua? Kami tidak tahu apa-apa, Pak. Nggak tahu Pak, kita nggak tahu Pak. Iya, Pak. Baik. Ini dokumentasi. Siap. Ihwal kematian Halidi masih menjadi misteri. Ditambah lagi, polisi mengantongi sedikit petunjuk serta alat bukti. Selain keterangan sejumlah saksi, tim penyidik juga meminta keterangan istri Halidi, yakni Lina alias Heni. Ya benar, ini rumah Halidi, Pak. Ini rumahnya. Ya benar, Pak. Ini rumahnya Halidi, Pak. Kemungkinan istrinya udah pulang, Pak, dari ladang. Iya, Pak. Masuk, Pak. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Polisi pun yakin bahwa setiap kejahatan selalu meninggalkan petunjuknya. Dimulai dari keterangan istri Halidi bernama Lina. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Mau cari siapa ya, Pak? Begini, Bu. Kami dari Polres Pulang Pisau. Apakah Ibu yang bernama Saudari Lina? Istri dari Bapak Halidi? Iya, Pak. Benar. Ada apa, Pak? Ya. Kami temukan suami Ibu tewas dibunuh di pekarangan belakang rumah Ibu. Apa? Suami saya dibunuh, Pak. Iya. Pak! Siapa yang bunuh suami saya, Pak? Bu. Lepas. Sandiwara Lina nyaris sempurna sampai ketika polisi menemukan bercak darah, terbongkarlah semua. Lihat.
Ini bercak darah kan? Ya. Ibu Lina, sekarang saya minta Ibu Lina ikut ke kantor. Sekarang, Bu. Saya salah. Saya apa, Pak? Bu. Bu. Bang, Pak, tunggu, Pak. Pak, tunggu. Salah saya apa, Pak? Ibu Lina, sudahlah. Ibu nggak usah bersandiwara, Bu. Ini coba, darah apa, Bu? Darah apa? Itu... Pak, bawa sekarang, Pak. Biar nanti dia jelaskan di kantor polisi. Oh, Pak, Pak, tunggu, Pak. Pak, saya nggak salah, Pak. Temuan bercak darah memancing rasa curiga. Dugaan polisi pun semakin jelas saja. Nama Lina menempati urutan pertama dalam daftar terduga tersangka. Bu. Di hadapan pemeriksa, Lina akhirnya mengakui semua perbuatannya. Semua ini dusta. Alibi dan dari ibu itu bohong, Bu. Sebaiknya ibu menceritakan apa adanya. Gak usah berbelit. Ya, Bu ya? Ayo ceritakan, Bu. Lina benar-benar kehabisan trik sebab polisi lebih cerdik, mematahkan segala alibinya juga taktik. Saya mau kerja sama Pak. Ya, coba ibu ceritakan. Saya menikah sudah 19 tahun, Pak, sama dia. Tapi 10 hari belakangan ini sifat suami saya berubah, Pak. Sejak dia mendalami ilmu sama guru spiritualnya, Pak. Berubah bagaimana maksudnya? Coba ceritakan. Hah? Iya, Pak. Masalahnya dia tidak memperlakukan saya sebagai istri, Pak. Saya nggak diperlakukan sebagai istri seperti biasa, Pak. Karena saya nggak pernah kasih nafkah lahir dan batin sama dia, Pak. Heini binti Sapwani atau Lina panggilan akrabnya sehari-hari telah menjadi istri yang setia mendampingi sang suami bernama Halidi. Saban hari kesibukan mereka ialah bertani. Setelah 19 tahun menikah, mereka dikaruniai seorang putri dan 2 putra. Si bungsu 7 tahun usianya. Namun di awal tahun 2020 terjadi sesuatu yang membuat rumah tangganya kian rapuh. Pak, makan yuk, Pak. Ini makanan sama minuman udah siap nih, Pak. Pak, ayo makan dulu. Pak, Bapak tidur ya? Pak? Pak, Bapak tidur ya? Pak? Pak? Pak, bangun, Pak. Pak, bangun. Bapak, bangun dulu. ya apa sih? Ayo makan dulu. Itu makan sama minuman udah siap. Udah, kamu aja sana yang makan. Aku nggak lapar. Loh. Bapak, diajakin makan bareng gak mau. Kemarin diajakin ke ladang bareng juga gak mau. Bapak ini kenapa sih? Bapak sakit? Kalau sakit ayo kita ke dokter. Kita berobat, Pak. Saya itu nggak sakit. Saya juga nggak lapar. Udah, kamu nggak usah banyak tanya. Pergi sana. Cerewet. Pertengkaran rumah tangga semakin menjadi neraka dunia selama 10 hari.
Ketika Halidi menutup diri, semua pekerjaan dikerjakan oleh Lina seorang diri. Halidi. Suami macam apa sih kamu ini? Sekarang semuanya aku kerjakan sendiri. Hati Lina gundah gulana ketika Halidi terasa semakin jauh saja. Dalam benaknya ia bertanya-tanya, bersalahkah dirinya atau ada pihak ketiga? Pak, mau kemana? Tidur sini, Pak. Pak, tidur sini. Pak, sini tidur. Pak, sini tidur, Pak. Pak, aku ini masih istrimu loh, Pak. Lina tak menyangka Halidi pisah ranjang dengannya. Bapak mau kemana? Pak. Pak. Aku ini masih istrimu loh, Pak. Bapak, walaupun aku udah tua, tapi aku tetap istri kamu. Apa kamu udah gak cinta lagi, Pak, sama aku, Pak? Maka sempurnalah derita. Lebih dari sepekan sudah, Lina diperlakukan seperti orang asing saja. Dipandang sebelah mata, kebutuhan jasmani dan batinnya diabaikan oleh Halidi semena-mena. Semua gara-gara kamu, Halidi. Dasar kurang ajar. Gak tahu diri kamu. Lebih baik aku kerja aja lah. Pak, aku mau berangkat kerja ya. Pak. Pak. Aku mau berangkat ke ladang. Pak, bangun. Aku pamit mau ke ladang. Sungguh kurang ajar. Istri kerja banting tulang, malah enak-enakan tidur melenggang. Sampai ketika sebilah pisau dapur mencuri perhatiannya, lantas timbullah niat Raja Pati, Halidi harus mati.
Sungguh keji, tak manusiawi. Setelah eksekusi, Lina menyaksikan hal ini mati sambil memegang belati. Dengan tenang, ia pun sabar menanti. Lina bergeming sepanjang momen genting. Lina seperti orang kesurupan saja. Jenazah Halidi diseret keluar rumah menuju kebun yang berjarak sekitar 30 meter dari rumahnya. Tidak cukup nyawa, Lina menuntut lebih pula. Ia mengincar lalu memotong alat vital suaminya. Celaka! Jadi begitu ceritanya, Pak. Saya sudah bicara apa adanya. Baik, sepertinya pemeriksaan hari ini cukup. Sekarang dibloskan Ibu Lina ke sel tahanan. Siap. Oh, Pak. Siap. Lina alias Heni pun ditetapkan sebagai tersangka utama. Penyidik menjeratnya dengan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dilapis dengan pasal pembunuhan berencana. Nama Heni binti Sapwani alias Lina mendadak populer di Kalimantan Tengah. Saking kejam perbuatannya, kasus pembunuhan Halidi pun ramai diberitakan oleh media massa. Pas itu sekitar 10 menit kalau kelepak-kelepak kayak ayam. Sekarat. Nah, kelepak-kelepak kayak ayam. Terus saya diamkan aja. Lihat Darah keluar ya? darah keluar. Pas darah mulai tiis, saya sapu dengan lap. Orang diam dah. Saya seret ke paret. Berarti waktu memotong itu di luar rumah ya? Iya, sudah nggak ada lagi orangnya. Udah Meninggal. Ibu sadar melakukan hal kalau saya sadar, mungkin habis sampai di sini saja. Itu nggak ada rasa menyesal lagi, nggak ada. Ya. Untuk sekarang perasaan menyesal? Ya sekarang sudah ada lah menyesal, tapi aku boleh jadi sudah terjadi. Jadi motif ibu melakukan ini karena kesal melihat Kesal nggak merasa apa ya, nggak ada harga dirinya lagi seorang istri ya. Walau ia sudah mengakui perbuatannya itu salah, tetapi Lina tidak merasa bersalah. Apa yang disampaikan Bu kepada keluarga Bu? Pesan-pesan untuk keluarga ya, keluarga suami. Pada mama apa segala? Membuat saat ini belum berikan aja. Oke. Ada rasa nyesal nggak ada? Rasa menyesal ada, tapi membuat keluarga belum.